Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adinda Nurrahma yang akan menjadi moderator untuk memandu jalannya sesi diskusi pada kali ini. Sebelumnya, saya mempersilakan kepada peserta yang akan mengikuti sesi diskusi kali ini untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Untuk perkenalan, boleh kepada Rahul untuk memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rahul dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2023. Halo, selamat kenal semuanya. Baik, selanjutnya kepada Aira dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya pada Fabio dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fabio Kinsman Pantasalan Rizky dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis tahun 2022. Selamat malam semuanya. Selanjutnya Gabriela. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Hutapea dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Selanjutnya kepada Nabila dipersilakan. Oke, baik. Kita lanjut ke yang lain dulu. Kepada Nadita dipersilakan. Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Nadita Ismiati, biasanya dipanggil Nadita atau Dita. Nah, saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Baik, kepada Andrian dipersilakan. Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Andrian Prastita Putra. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Salam kenal semua. Selanjutnya kepada Julizar dipersilakan. Halo semua, perkenalkan saya Julizar Natasha dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Salam kenal. Selanjutnya kepada Dia dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dia Citra Yunitias Yoga dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Selanjutnya kepada Ahwa dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Ahwalia dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Salam kenal. Selanjutnya kepada Rashida dipersilakan. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rashida Aiko Yasmin dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Selanjutnya kepada Thalia dipersilakan. Perkenalkan, saya Thalia Jessica Emeralda dari Prodi Sastra Inggris Angkatan tahun 2022. Salam kenal semuanya. Selanjutnya kepada Shirley dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Shirley Febriana dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Selanjutnya kepada Aira dipersilakan. Halo, selamat malam semuanya. Sorry berisik ya. Kenalin gue Aira dari Prodi Pendidikan Musik Angkatan 21. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait diskusi pada hari ini. Diskusi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu kelompok PKMF 2024. Untuk mekanisme diskusi kali ini, saya akan mengawali dengan menyampaikan materi mengenai Indonesia Emas 2045 dan pentingnya kepemimpinan. Kemudian nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh semua peserta atau teman-teman di sini. Bagi peserta yang ingin menjawab pertanyaan, bisa mengaktifkan fitur angkat tangan terlebih dahulu dan dapat mengaktifkan mic jika sudah dipersilakan oleh saya. Baik, selanjutnya. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suatu proses belajar agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan kemampuannya. Kemungkinannya meliputi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, serta akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan mengandung arti pentingnya kesadaran masyarakat bagi semua pihak yang terlibat untuk saling mendidik dan memberikan teladan bagi peserta didik agar tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang subur, terdidik, kompeten, dan memperkaya. Melalui pendidikan, potensi peserta didik dikembangkan sesuai fitrahnya, berdasarkan landasan yang dimilikinya melalui pengajaran yang berencana, sehingga dapat hidup layak dengan masyarakat sekitar termasuk masyarakat dunia. Kemudian generasi emas tahun 2045 merupakan generasi yang cemerlang, brilian, berharga, kompetitif, literat, kompeten, dan berkarakter mulia. Generasi emas tahun 2045 adalah
generasi yang memiliki kecakapan yang dibutuhkan supaya peserta didik dapat hidup dalam masyarakat global. Salah satu kecakapan yang harus dimiliki oleh generasi yang akan datang adalah kepemimpinan. Kepemimpinan untuk mencapai Indonesia Emas memerlukan 2045 memerlukan pemimpin yang kuat, berani, dan berkomitmen. Pemimpin seperti ini dapat menghadapi tantangan dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan nasional. Mereka harus memiliki kemampuan eksekusi yang baik, berani mencari solusi, dan memiliki nyali besar dalam memimpin negara. Selain itu, pemimpin transformatif dapat melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan juga diperlukan. Maka, Indonesia dapat mencapai visi besar Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara maju yang sejajar dengan negara lainnya. Mungkin itu saja pemaparan awal dari saya mengenai Indonesia Emas 2045 dan pentingnya kepemimpinan. Kemudian, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan seperti awal yang sudah saya katakan, jika ingin menjawab pertanyaan, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur angkat tangan terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan mic ketika sudah dipersilakan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pemimpin menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer dalam kepentingan bangsa? Pertanyaan kedua, bagaimana pemimpin menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakannya? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana pemimpin menunjukkan kegigihannya dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam mencapai tujuan? Pertanyaan keempat, bagaimana pemimpin menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia? Pertanyaan kelima, bagaimana pemimpin menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat? Pertanyaan keenam, bagaimana pemimpin mengkomunikasikan visi, misi, dan strategi dengan jelas dan efektif kepada semua pihak? Pertanyaan ketujuh, bagaimana pemimpin terus belajar dan mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan zaman? Dan pertanyaan kedelapan, bagaimana kepemimpinan seseorang dapat mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045? Baik, mungkin kepada teman-teman yang sudah bisa menjawab, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, kepada Fabio, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Dinda. Mungkin aku izin jawab yang nomor 6, yaitu pertanyaan yaitu soal bagaimana pemimpin mengkomunikasikan visi, misi, dan strategi dengan jelas dan efektif kepada semua pihak. Untuk aku sendiri, hal ini dapat dicapai dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung, serta menghindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang membingungkan. Selain itu, pemimpin perlu memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti pertemuan tatap muka, email, media sosial, dan platform lainnya untuk memastikan pesan dan menjangkau audiens yang luas dan beragam. Selanjutnya, pemimpin juga memberikan contoh konkret atau studi kasus yang relevan untuk membantu memperjelas bagaimana visi, misi, dan strategi tersebut dapat diterapkan dalam situasi nyata. Dengan demikian, orang-orang dapat lebih mudah memahami dan menemukan konsep abstrak dengan tindakan nyata. Transparansi dan konsistensi dalam komunikasi juga sangat penting. Pemimpin harus secara teratur memberikan update dan informasi terbaru untuk menjaga semua pihak tetap terinformasi dan termotivasi. Selanjutnya, pemimpin harus mendorong umpan balik dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat, menciptakan dialog dua arah yang memungkinkan adanya pemahaman yang lebih mendalam dan keterlibatan aktif. Dengan cara ini, visi, misi, dan strategi dapat diterima dan didukung oleh semua pihak, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Fabio. Apakah teman-teman lain ada yang ingin menjawab pertanyaan? Baik, di layar saya yang pertama ada Shirley. Kepada Shirley dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Shirley Fabiana izin menambahkan jawaban dari Fabio tentang pertanyaan tadi nomor 8 terkait bagaimana cara pemimpin untuk menyampaikan visi, misi, dan strategi jelas dan efektif kepada semua pihak. Menurut saya,
Pertama-tama, visi misi harus dirumuskan dengan jelas dan mudah dipahami. Barulah kemudian pemimpin dapat menyampaikan visi misi tersebut dengan mengadakan pertemuan. Pertemuan ini bisa berupa rapat, bisa berupa chat, dan juga yang lain sebagainya. Kemudian, tuntun agar semua pihak dapat berkontribusi sesuai strategi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pemimpin juga harus mendengarkan dan menghargai pendapat serta masukan dari semua pihak. Baru setelahnya, pemimpin bisa menanyakan umpan balik atau evaluasi dari visi, misi, dan strategi tersebut. Menurut saya, dengan cara seperti ini, visi, misi, dan strategi dapat tersampaikan dengan jelas dan efektif. Sekian jawaban dari saya, moderator, saya kembali. Baik, terima kasih Shirley. Selanjutnya di layar saya ada Andrian. Kepada Andrian dipersilakan. Baik, perkenalkan kembali saya Andrian Presta Putra. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu bagaimana kepemimpinan seorang dapat mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045. Sifat kepemimpinan seorang dapat sangat mempengaruhi kemajuan sebuah negara. Kita membahasnya dari universalnya dulu. Kita sepakat bahwa pemimpin yang baik dapat membawa bangsanya ke arah yang lebih baik. Sedangkan sebaliknya, pemimpin yang buruk dapat mengantarkan bangsanya ke arah kehancuran. Lalu bagaimana caranya seseorang dapat mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045? Yang pertama, Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin yang dapat menetapkan visi misi yang jelas. Menetapkan visi misi yang jelas di sini adalah dapat menetapkan visi misi yang ambisius namun tetap realistis, dan juga dapat memotivasi masyarakatnya atau bawahannya untuk bekerja sama dalam mencapai visi dan misi tersebut. Lalu yang kedua adalah menciptakan persatuan dan kesatuan, yaitu pemimpin yang harus dapat menyatukan semua orang agar tidak terpecah belah. Lalu yang ketiga adalah dapat mengambil keputusan yang tepat di situasi yang sulit. Lalu juga dapat menganalisis informasi dengan cermat, lalu menimbang berbagai pilihan yang ada, serta dapat memilih solusi yang terbaik di situasi yang sulit juga. Lalu yang keempat adalah menjadi teladan bagi bawahannya atau masyarakatnya, yaitu pemimpin yang hidup berani perubahan untuk menginspirasi orang lain agar membuat sebuah perubahan dalam masyarakat. Lalu yang ketiga adalah berkontribusi pada masyarakat dengan cara aktif di masyarakat dan juga membantu orang lain yang membutuhkan. Lalu yang keempat, kembali lagi menjadi teladan dengan cara hidup dengan baik serta bermoral, serta hidup dengan menjunjung nilai-nilai yang ia junjung. Lalu dapat kita bayangkan jika semua masyarakat Indonesia memiliki jiwa kepemimpinan dalam hidupnya, dalam hatinya. Tidak akan berlebihan jika bisa dibilang dalam 10 tahun lagi Indonesia dapat maju hingga mencapai era emasnya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain memiliki tambahan atau sanggahan, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan nomor 8, apakah ada yang ingin menambahkan? Boleh izin menambahkan? Silakan, Rahul. Benar menurut Andrian tadi ya. Tapi saya ingin menambahkan sih. Menurut saya, untuk menciptakan Indonesia Emas 2020, untuk menciptakan generasi emas di 2045 adalah dengan menciptakan banyak pemimpin baru. Jika kita lihat dengan apa yang terjadi, pendidikan banyak sekali juga, pendidikan banyak sekali dikorupsi, pendidikan banyak sekali dibobrokkan gitu, mencoba untuk dibobrokkan oleh pemerintah. Jadi ini adalah menjadi PR kita sebetulnya sebagai pemimpin di generasi ini untuk bisa menciptakan pemimpin di masa depan juga. Maka dengan demikian, menurut saya jawaban yang tepat adalah kita harus bisa berusaha untuk
mengedukasi masyarakat umum berkaitan dengan edukasi politik dan lain sebagainya, untuk pada akhirnya bisa berserta menciptakan pemimpin yang makin banyak lagi di 2045. Ya, dari Kak saya. Baik, untuk pertanyaan nomor 8, apakah ada yang ingin menambahkan lagi atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, boleh kepada teman-teman yang lain jika ingin menjawab pertanyaan nomor lain, dipersilakan. Oke, baik. Saya Nadita izin menjawab pertanyaan nomor 2. Tadi pertanyaan itu adalah bagaimana pemimpin dapat menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai moral dan etika melalui melalui tindakannya gitu ya. Jadi kalau menurut saya nilai-nilai moral dan etika itu adalah sesuatu tindakan yang dibentuk gitu, yang dibentuk oleh pemimpin itu gitu. Jadi sebuah tindakan ini dapat dikatakan sukses jika nantinya pemimpin itu sendiri dan anggotanya itu dapat merasakan anggota dalam organisasi itu dapat merasakan trust atau kayak kepercayaan satu sama lain gitu, hingga nanti pada akhirnya lingkungan kerja tersebut itu dapat turun-menurun ke organisasi nanti angkatan-angkatan selanjutnya atau regenerasinya gitu. Jadi tindakan-tindakan apa nih yang pemimpin itu perlukan gitu. Yang pertama itu pastinya integritasnya yang konsisten gitu. Jadi pemimpin itu harus konsisten nanti dalam mempertahankan standar moralnya. Lalu yang kedua pastinya adalah transparansi dan keterbukaan. Lalu juga nantinya pemimpin saat mengambil keputusan itu, keputusan yang dibuat itu harus berdasarkan nilai-nilai etika. Dan juga seorang pemimpin harus siap menjadikan dirinya itu adalah teladan yang baik gitu. Lalu juga pemimpin pastinya harus dapat mendorong kepatuhan dan akuntabilitas dari setiap anggotanya, dan juga menjaga kekonsistenan itu gitu. Jadi pada intinya adalah pemimpin harus memberikan contoh yang baik untuk nantinya lingkungan itu menjadi lingkungan yang sehat dan etika dan cara kerjanya itu dapat terus-menerus dilakukan gitu. Dan itu nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan. Kira-kira gitu menurut saya. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan nomor 2? Dipersilakan. Baik, mungkin untuk pertanyaan lain, dipersilakan untuk menjawab. Boleh nambahin gak buat nomor 2? Silakan, Aira. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana sebagai pemimpin menunjukkan komitmen terhadap nilai moral dan etika dalam setiap tindakan. Yang pertama itu yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin adalah membuat keputusan yang konsisten, yang pastinya juga sesuai sama nilai-nilai moral dan etika. Terus pemimpin ini harus selalu mempertimbangkan gitu apa yang bakalan jadi dampak dari setiap keputusan yang diambil, dan juga mikirin orang-orang orang-orang di bawahnya itu atau rakyatnya secara luas gitu, nggak cuma satu pihak atau dua pihak. Terus juga yang kedua, dia harus menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya, seperti emang harus gitu pemimpin menjadi teladan kan ya. Jadi pemimpin juga harus menunjukkan perilaku yang sesuai gitu dengan nilai moral dan etika yang dianut terutama di negerinya itu sendiri ya. Kalau kita kan di Indonesia kayak budaya sopan santun kita sangat kental, dan pemimpinnya juga harus seperti itu. Nah, kalau udah pemimpinnya kayak gitu, jadi masyarakatnya juga bisa dengan mudah gitu mengikuti atau ibaratnya enggak masa pemimpinnya kayak misal pemimpinnya jelek, kan rakyat bisa ikutan juga jelek ya. Bisa dilihat dari pemimpinnya lah gitu. Kemudian yang ketiga, pemimpin itu juga harus bisa menegakkan aturan-aturan yang dia buat sendiri gitu. Terus yang keempat, dia juga bisa
membangun kayak semacam budaya atau organisasi masyarakat yang mendukung nilai moral dan etika. Nah, pemimpin ini juga bisa menciptakan lingkungan kerja atau lingkungan sosial yang mendorong perilaku etika dan menghargai sesama gitu. Terus yang terakhir mungkin dia harus bertanggung jawab sih, bertanggung jawab atas setiap keputusan, tindakan yang diambil, dan juga berani mengakui kesalahannya gitu. Karena kan pemimpin juga manusia ya, pastinya ada salahnya. Nah, itu juga bisa membangun kredibilitas dia sebagai seorang pemimpin gitu di mata rakyat-rakyatnya. Karena pemimpin itu nggak selalu benar kan ya, gitu. Jadi kesimpulannya mungkin dengan menunjukkan komitmen-komitmen di atas yang sudah saya sebutkan, pemimpin itu bisa membangun kepercayaan masyarakatnya gitu secara luas dan juga bisa menciptakan lingkungan yang baik bagi masyarakatnya itu sendiri. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin menjawab? Dipersilakan. Halo, aku boleh duluan nggak ya? Oke, jadi aku mau jawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana pemimpin menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer demi kepentingan bangsa. Kalau menurut aku, gimana pemimpin menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan yang nggak populer itu dengan cara dilihat lagi nih, keputusan itu efektif atau enggak bagi rakyat-rakyatnya, bagi warganya itu efektif atau enggak. Mungkin bisa dilihat juga dari dasar-dasar hukum yang ada di negara atau di organisasi tersebut. Mungkin kalau untuk presiden, keputusannya bisa dari keadaan rakyatnya, terus kalau dasar-dasarnya itu dari Pancasila atau Undang-Undang Dasar. Begitu aja sih. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, apakah ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Baik, mungkin untuk Rashida dipersilakan. Ya, izin menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu bagaimana seorang pemimpin terus belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan zaman. Menurut saya, seorang pemimpin pastinya butuh sekali untuk terus belajar karena pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang konsisten untuk belajar. Seorang pemimpin bisa belajar dan mengembangkan diri melalui banyak hal, salah satunya dengan berpartisipasi dalam sebuah komunitas. Dengan berpartisipasi dalam sebuah komunitas memungkinkan pertukaran ide dan pembelajaran dari berbagai pengalaman. Selain itu, dengan pertukaran ide yang terjadi dalam sebuah komunitas, pemimpin dapat menemukan sudut pandang baru dan juga wawasan baru. Tentu saja sudut pandang baru ini dan wawasan baru ini dapat menjadi sebuah referensi bagi seorang pemimpin untuk mengembangkan diri sendiri ataupun memecahkan masalah dalam sebuah kelompok ataupun masalah-masalah lainnya di masa depan. Lalu pemimpin juga saya rasa harus memiliki sifat adaptif untuk dapat terus belajar dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan nomor 7. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 7, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya boleh menambahkan mungkin? Silakan. Pada dasarnya itu pemimpin kan harus terus belajar dan mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan zaman yang diambil. Dengan diambil langkah-langkah proaktif dalam pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Mereka juga harus mengikuti kursus mungkin, seminar, serta workshop yang relevan pada zaman sekarang dengan bidang kepemimpinan mereka sendiri, serta membaca literatur dan publikasi terbaru untuk memahami tren dan perkembangan yang terbaru. Selain itu juga pemimpin yang efektif seringkali juga mencari bimbingan dari mentor dan terlibat dalam jaringan profesional yang memberikan peluang untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. Mereka juga memanfaatkan teknologi digital seperti kalau zaman sekarang e-learning mungkin dan platform online lainnya gitu. Dan untuk juga memperluas wawasan mereka agar tetap up to date dengan perubahan. Apakah sudah selesai, Julizar?
Sudah. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah yang ingin menjawab? Dipersilakan. Mungkin dari saya, tadi pertanyaannya yaitu, sebentar. Pertanyaan nomor 3, bagaimana pemimpin menunjukkan kegigihannya dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam mencapai tujuan? Tentunya itu salah satu kunci utama itu adalah konsistensi dari seorang pemimpin untuk tim-timnya, yang dimana menurut saya bahwa pemimpin itu menunjukkan kegigihannya dalam mencapai satu tujuan, yaitu konsistensi mereka dalam visi yang telah mereka buat dan juga mereka tentukan, lalu keuletan mereka dalam mengatasi hambatan dan juga kemampuan mereka untuk terus menginspirasi dan memotivasi timnya. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilakan kepada yang ingin menjawab. Aku izin mau jawab pertanyaan nomor 4 ya. Silakan, Jadi, Dia. iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, tadi pertanyaan nomor 4 itu bagaimana pemimpin menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Jadi, kalau menurut saya sendiri itu terdapat banyak cara ya yang dapat dilakukan seorang pemimpin untuk menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menjaga dan melindungi negara dari segala bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Kemudian cara mencegah ancaman dari luar negeri itu misalnya dengan menyaring masuknya budaya luar yang sekiranya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila. Kemudian apabila ancaman dari dalam itu seperti dengan cara mempererat solidaritas dan rasa peduli terhadap individu yang lain. Dari saya sekian, terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan nomor 4, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin menjawab? Saya izin menjawab ya. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk pertanyaan nomor 5 tadi adalah bagaimana pemimpin menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Menurut saya, pemimpin yang menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat biasanya melakukan beberapa cara yang konkret dan berkelanjutan. Ada 3 hal. Yang pertama, pemimpin tersebut akan aktif mendengarkan suara rakyat dengan membuka berbagai saluran komunikasi, terutama melalui media sosial, sehingga mereka dapat memahami secara langsung apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang kedua, pemimpin yang peduli akan transparan dan responsif terhadap masukan yang diberikan oleh rakyat pastinya. Memberikan tanggapan yang jujur dan nyata serta fungsinya untuk menjalankan tindakan apa yang akan diambil untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga yaitu merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan rakyat dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. Dengan demikian, melalui tindakan nyata dan keberhasilan serta keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan rakyat, seorang pemimpin dapat menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dipimpinnya. Mungkin dari saya cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Thalia. Untuk pertanyaan nomor 5, apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan untuk pertanyaan nomor 5. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, mungkin kita geser untuk pertanyaan yang lain dulu. Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan lain? Sebelumnya saya izin menjawab yang tadi pertanyaan nomor 5, izin menambahkan. Silakan. Sebelumnya maaf, saya izin on cam karena sinyal saya kurang bagus. Jadi benar tadi yang dikatakan oleh Jess, pemimpin harus mendengarkan rakyat melalui dialog dan pertemuan terbuka untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, pemimpin
pemimpin juga dapat memperjuangkan kepentingan rakyat dengan merumuskan kebijakan publik yang memperhatikan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, pemimpin yang peduli juga akan bekerja untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat dan memastikan bahwa setiap suara rakyat itu didengar dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dengan demikian, pemimpin yang menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat akan membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil itu memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila. Untuk Rahul dipersilakan. Oke, izin jawab pertanyaan nomor 9. Ini sebenarnya pertanyaannya mirip-mirip dengan nomor 8 ya. Dengan kondisi Indonesia yang seperti sekarang, revolusi apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan generasi emas? Pertama mungkin menurut saya generasi emas itu semacam gimmick yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan sesuatu gitu. Nah, pun tidak menutup kemungkinan ini adalah sebuah peluang sebenarnya untuk kita. Dengan kondisi ekonomi yang sekarang, dengan kondisi pendidikan yang sekarang, menurut saya generasi emas adalah omong kosong. Namun kita di sini sebagai pemimpin muda ya memiliki revolusi tentunya untuk tidak menjadikan itu sebagai omong kosong belaka, tapi juga sebagai sebuah langkah pergerakan. Nah, menurut saya hal yang bisa dilakukan adalah dengan tadi yaitu menciptakan banyak pemimpin-pemimpin muda dengan edukasi. Jadi seorang pemimpin tidaklah hanya bergerak sendiri, namun menurut saya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menghasilkan pemimpin lainnya. Karena pemimpin itu tidak lepas dari seorang pendidik. Jadi peranan kita sebagai seorang pendidik juga bisa menjadi seorang pemimpin dan menghasilkan pemimpin lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman semua sudah menjawab pertanyaan? Untuk kesimpulan dari 8 pertanyaan yang sudah diberikan, yaitu pemimpin yang baik yang akan bisa membawa generasi emas menjadi peluang bagi Indonesia, yaitu pemimpin harus memiliki sifat yang konsisten dalam menjalankan visi misinya, kemudian harus transparansi kepada masyarakat, kemudian pemimpin juga harus melakukan dialog dua arah kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa percaya kepada pemimpin. Kemudian pemimpin juga harus menjadi teladan yang baik untuk semua pihak, dan pemimpin juga harus mendengarkan suara rakyat. Pemimpin harus membuat sebuah keputusan dengan melakukan keberpihakan kepada masyarakat dan tidak mengambil keputusan dengan hanya berpihak kepada satu pihak saja. Kemudian pemimpin juga harus menanamkan nilai moral dan etika kepada masyarakat ataupun kepada pihak tim kerjanya tersendiri, sehingga nilai-nilai tersebut dapat tertanam kepada masyarakat ataupun kepada tim kerja sehingga nilai moral dan etika tersebut dapat diturunkan dan akan menjadi sebuah budaya yang baik untuk diterapkan oleh masyarakat. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk akhir diskusi, untuk akhir diskusi, saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah aktif dalam kegiatan diskusi. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peserta terhadap pentingnya kepemimpinan dalam Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.